Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Biasalah saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar. Karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib. Dan itu bermanfaat bagi kita semua dan disuruh oleh Tuhan untuk menyebarkannya. Jadi ilmu yang benar itu disuruh oleh Tuhan untuk menyebarkannya ya. Bukan saya sombong. Atau ingin mencari sensasi ya di media sosial, bukan, tetapi kewajiban menyebarkan ilmu-ilmu yang benar dari Tuhan. Dan sekarang saya akan membahas tentang mencari ilmu dan menyebarkan ilmu. Kita sebagai orang yang bodoh dalam ilmu maupun ilmu agama maupun ilmu dari agama ya, ilmu kenegaraan, kita wajib mencari ilmu yang benar dari Tuhan. Jadi wajib ya, mencari ilmu itu kewajiban kita untuk menghilangkan kebodohan. Dan apabila kita mencari ilmu, contohnya ke madrasah gitu ya, mencari ilmu ke madrasah, ilmu agama contoh ya. Di dalam hati kita, niat yang 4 harus tertanjap ya, karena niat itu pokok inti kehidupan. Yang pertama yaitu niat kebaikan, menjalankan kebaikan, ikhlas dalam menjalankan kebaikan dan mengharap keridhaan Tuhan. Dan kita mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dan untuk kita amalkan supaya kita menginjak jalan yang diridhoi oleh Tuhan. Jadi mencari ilmu yang benar itu kewajiban ya untuk menghilangkan kebodohan. Dan apabila kita duduk di majelis ilmu untuk mendengarkan tausiah dari guru-guru kita niat ikhlas dan mengharap keridhaan Allah untuk mempunyai ilmu yang benar untuk kita amalkan dalam kehidupan. Dan orang yang memberi ilmu tersebut seperti Ustadz Kiai ya, yang mengajarkan ilmu-ilmu kepada ibu-ibu atau mustami ya, dia pun tetap niatnya yang 4, yaitu niat kebaikan, menjalankan kebaikan, ikhlas dalam menjalankan kebaikan, dan mengharap keridhaan Allah. Dan dia itu kewajiban untuk memberikan ilmu-ilmu yang benar kepada orang yang tidak tahu. Jadi sama-sama ya. Jadi yang mencari ilmu kewajiban untuk mencari ilmu yang benar, untuk menghilangkan kebodohan dan untuk diamalkan supaya menginjak jalan yang benar yang diridhoi oleh Tuhan. Dan yang memberi ilmu pun kewajiban dia untuk memberikan ilmu yang benar kepada orang yang tidak tahu untuk mengharap keridhaan Tuhan, dan dia pun sama mengamalkan ilmu-ilmu yang benar yang wajib dijalankan supaya menginjak di jalan yang diridhoi oleh Tuhan. Jadi apabila ada yang berkata ya, kalau kita duduk di madrasah mencari ilmu itu sudah ada di surga atau jalan ke surga, itu tidak benar ya, karena surga itu tergantung amal perbuatan kita dan tergantung ilmu yang kita cari. Apabila ilmu yang kita cari itu benar-benar ilmu yang dibawa oleh Nabi yang diutus oleh Tuhan ya, yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad, dan ilmu yang kita guru itu benar-benar ilmu dari Nabi Muhammad dan diamalkan oleh kita, maka kita sudah mendapat keridhaan Tuhan. Dan kalau kita sudah mendapat keridhaan Tuhan, surga pun akan diberikan oleh Tuhan, tetapi kita tetap niatnya mengharap keridhaan, jangan mengharap surga ya. Tetapi kalau ilmunya, maaf ya, kalau ilmunya tidak sesuai yang dibawa oleh Nabi, yang diberikan kepada mustami, jadi mana mungkin mendapat keridhaan Tuhan kalau ilmunya sudah keluar dari aturan Tuhan ya. Dan kalau sudah tidak mendapat keridhaan Tuhan, mana mungkin ya akan mendapat surga. Begitu ya. Jadi kita mencari ilmu yang benar ke madrasah ya, kepada kiai, ulama, ustadz. Kewajiban kita mencari ilmu yang benar untuk menghilangkan kebodohan dan mengamalkan dalam kehidupan kita untuk menginjak di jalan yang diridhoi oleh Tuhan. Dan orang yang memberi ilmu pun bukan untuk memberi syafaat, bukan, tetapi kewajiban mereka memberikan ilmu yang benar kepada orang yang tidak tahu, dan dia pun mengharap keridhaan Allah. Jadi dua-dua sama, kewajiban dan mengharap keridhaan ya, bukan langsung ada di majelis taklim itu langsung kita akan langsung ke surga. Itu namanya kesombongan ya, karena surga itu yang menentukan masuk ke surga hanyalah Tuhan Sang Pencipta, dan hanya Tuhan Sang Pencipta tergantung amal perbuatan kita ya. Kalau kita menuruti aturan dari Tuhan, yaitu niat, sholat, dan akhlak yang baik,
niat kebaikan, menjalankan kebaikan, ikhlas dalam menjalankan kebaikan dan mengharap keridhaan Allah, menjalankan sholat 5 waktu awal waktu apabila tidak uzur, kecuali kalau uzur bisa diakhirkan, dan menjalankan akhlak yang baik kepada sesama makhluk khususnya manusia, dan akhlak yang pertama tutur kata yang baik dan menjalankan hukum-hukum kehidupan sesuai profesi masing-masing yang sudah diatur oleh Tuhan, maka sudah mendapat keridhaannya dan akan mendapat surganya. Tetapi kalau kita niatnya tidak tahu, sholat belang betong gitu ya, dan berakhlak buruk, walaupun kita duduk di madrasah, mana mungkin langsung masuk surga ya. Kalau walaupun kita mencari ilmu di madrasah, mendengarkan ulama, kita langsung madrasah itu langsung masuk surga tanpa kita mengamalkan. Jadi kita mengamalkan dulu ya yang ada aturan-aturan dari Tuhan, karena aturan dari Tuhan itu hukum-hukum kehidupan ya, hukum-hukum kehidupan. Jadi kita bangun tidur sampai kita tidur kembali menurut profesi masing-masing, menurut profesi kan, sebagai kita ibu rumah tangga, menjalankan profesi sebagai ibu rumah tangga yang ada di jalan Tuhan. Sebagai kepala rumah tangga, menjalankan sebagai kepala rumah tangga yang ada aturan dari Tuhan. Sebagai orang tua, mengurus anak yang ada dari aturan Tuhan. Kan ada aturan-aturan hidup ini, bukan seenaknya dewe atau keinginan kita aja, bukan. Tapi hidup ini harus menuruti aturan-aturan dari Tuhan yang diturunkan oleh Tuhan kepada pemimpin kita, yaitu Nabi Muhammad. Jadi jangan sampai kita salah ya, kita jangan sampai menuhankan manusia ya. Apa itu menuhankan manusia? Kita harus tahu. Contoh ya, kita melihat wajah ulama ya, contoh. Maka dosa kita akan langsung hilang katanya gitu ya. Padahal kita tidak tahu ilmunya itu. Mana mungkin kita hanya menatap wajah ulama, dosa kita akan langsung habis. Mana mungkin kalau kita tidak bertobat. Kalau kita ingin menghapus dosa dengan cara bertobat ya, yaitu tobat itu meminta ampun kepada Tuhan dan meminta ampun kepada manusia yang telah kita sakiti. Karena kita sebagai manusia banyak perilaku yang menyakiti manusia lain ya. Contohnya kita datangi orang yang telah kita fitnah, yang kita ambil barangnya, yang kita sampai rumah tangganya hancur gara-gara kita mengadu ke sini, mengadu ke sini supaya rumah tangganya hancur. Itu kan dosa besar ya, menghancurkan rumah tangga orang lain itu dosa besar kalau kita tidak bertobat. Maka kalau kita ingin dosa kita diampuni oleh Tuhan, minta ampun kepada Tuhan dan minta ampun kepada manusia yang telah kita sakiti. Dan apabila mereka telah memaafkan kita, kita menjalankan kebaikan dan jangan pernah menjalankan keburukan lagi. Itu namanya menghapus dosa. Tapi kalau kita belum melakukan itu, kita hanya menatap wajah ulama, langsung dosa kita hangus. Itu tidak benar ya. Jadi hangusnya dosa itu kita harus bertobat ya. Jadi jangan sampai kita menuhankan manusia. Jadi manusia itu bukan Tuhan, tetapi makhluk ciptaan Tuhan. Walaupun pemerintah, walaupun ulama, walaupun orang tua, dia manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang tidak wajib oleh manusia lain dituhankan. Tetapi wajibnya penghormatan sebagai manusia kepada manusia. Contoh ya, murid kepada guru, rakyat kepada pemerintah, anak kepada orang tua, penghormatan. Jadi jangan sampai menuhankan manusia, tetapi penghormatan kita sebagai anak kepada orang tua, penghormatan dengan tutur kata yang baik, jangan menyakiti perasaannya. Kita sebagai murid kepada guru, penghormatan, jangan sampai menyakiti hatinya. Kita sebagai rakyat kepada pemerintah, penghormatan, jangan sampai membangkang atau menyakiti pemerintah, itu tidak boleh. Tetapi pemerintah kepada rakyat, guru kepada murid, orang tua kepada anak pun wajibnya menjaga, mengayomi dan mendidik gitu ya. Jadi orang tua kepada anak menjaga, melindungi dan mendidiknya. Pemerintah kepada rakyat menjaga, melindungi dan mendidiknya. Guru kepada murid menjaga, melindungi dan mendidiknya. Jadi sama-sama punya kewajiban ya, bukan saling menuhankan. Seperti contohnya kita kepada guru menuhankan, guru-guru itu akan memberi syafaat, akan membawa ke surga. Itu tidak benar ya, karena guru itu manusia yang mana mungkin langsung membawa ke surga, dia pun belum tentu masuk surga. Tergantung amal perbuatan ya. Jadi jangan sampai salah, kita jangan menuhankan manusia, tetapi penghormatan sesama manusia. Contoh orang tua kepada
Anak kepada orang tua wajib menghormati, murid kepada guru menghormati, rakyat kepada pemerintah menghormati, dan sebaliknya. Guru kepada murid, pemerintah kepada rakyat, orang tua kepada anak. Wajibnya menjaga, melindungi, dan mendidik. Itu sama-sama mempunyai kewajiban masing-masing. Jangan menuhankan manusia ya. Karena Tuhan hanyalah satu, yaitu Sang Pencipta yang wajib kita sembah dan kita turuti segala perintahnya ya. Jadi manusia itu semuanya menuruti perintahnya, harus menuruti perintahnya. Sebagai guru, menyebarkan ilmu itu perintah Tuhan. Untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang benar, bukan untuk memberi syafaat ya. Sebagai orang tua mendidik anak, menyayangi anak itu disuruh oleh Tuhan. Sebagai pemerintah menjaga, melindungi rakyat itu disuruh oleh Tuhan. Jadi semuanya manusia menuruti perintah Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Jadi jangan menuhankan manusia karena hukumnya dosa. Tapi manusia dengan manusia saling memberi kewajiban masing-masing ya. Jadi walaupun baginda Rasul ya, Nabi Muhammad itu dia bukan Tuhan, tetapi utusan ya, sebagai pemimpin umat. Dia pun bukan Tuhan. Kepada Nabi Muhammad pun kita jangan menuhankan, tetapi dia sebagai pemimpin umat, sebagai manusia yang diutus oleh Tuhan, mendapat wahyu dari Tuhan, jalan kebenaran dari Tuhan untuk umatnya. Jadi apalagi manusia biasa, Nabi Muhammad pun bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Jadi tetap kita semua menyembah hanya kepada satu, yaitu Tuhan Sang Pencipta, dan menuruti semua perintah Tuhan yang diturunkan kepada pemimpin kita. Jadi kalau pemimpin kita yaitu Nabi Muhammad bisa memberi syafaat kepada kita semua, yaitu kepada umat ya, karena syafaat oleh Tuhan hanya diberikan kepada pemimpin umat yaitu Nabi Muhammad, yaitu syafaat itu jalan kebenaran dari Tuhan yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya, dan siapa umatnya mengamalkan yang dibawa oleh Nabi Muhammad maka akan mendapat syafaat Nabi. Jadi Nabi Muhammad bukan Tuhan, apalagi manusia biasa. Tetapi Nabi Muhammad utusan Tuhan yang wajib kita laksanakan perintah Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, yaitu niat, sholat, dan akhlak yang baik. Gitu, betul. Jadi kita harus tahu ya, sesama manusia jangan menuhankan manusia, tetapi manusia dengan manusia sama-sama punya kewajiban masing-masing menjalankan aturan-aturan dari Tuhan. Dan kita pun wajib mencintai Nabi Muhammad dengan bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad. Apa itu dengan terus-terus membaca sholawat? Bukan. Tapi mencintai Nabi Muhammad itu mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu kitab suci Al-Quran, yang di dalamnya semua akhlak-akhlak kehidupan yang harus kita jalani. Itu tandanya kita mencintai Nabi Muhammad. Jadi jalankanlah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang diturunkan oleh Tuhan Sang Pencipta kepada Nabi Muhammad, yaitu kitab suci ya. Jadi kita jangan sampai menuhankan manusia, karena manusia bukanlah Tuhan, tapi makhluk ciptaan Tuhan yang harus menjalankan kewajiban masing-masing yang diperintah oleh Tuhan. Nah, begitu ya ilmu dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.